Kalau yang pertama kita menetapkan. Kalau yang kedua kita meyakini bahwasanya segala bentuk pujian adalah milik Allah. Ya. Baik dalam masa senang, ya kalau kita senang apa yang kita ucapkan? Kalau senang, ya ini sebagaimana tadi ya, yang diucapkan oleh Rasulullah, alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi tetap ada alhamdulillah juga. Segala puji, ya, alhamdulillah allazi bi ni'matihi ya bi ni'matihi tatimmu ya ya tatimmu as-shalihat ya. Oh ini enggak as-shalihat. Nah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Segala puji bagi Allah ya, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat ya, sempurnalah segala kebaikan. Ketika kita senang, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau kita bersedih atau ada hal yang tidak kita sukai, apa yang kita ucapkan? Ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, kalau sedang bersedih atau mendapatkan apa yang tidak kita senangi, apa yang kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi, dalam dua kondisi ini kita tetap mengucapkan apa? Pujian. Iya. Iya. Ya, ala ya, kulli hali. Ya. Segala puji ya hanya milik Allah dalam segala kondisi. Ya. Jadi ketika kita senang, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita sedang sedih, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi kita seperti itu. Segala kondisi yang kita sedang berada di dalamnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Seperti itu ya. Ini faedah yang kedua. Belintang ada penghapus. Ya. Ya, jadi misalnya ulangan harian atau ulangan ujian kuartal kemarin. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Berusaha maksimal nih kita dalam mengikuti ulangan, sudah belajar ya. Sudah ikhtiar untuk belajar ya, dan juga mengerjakan dengan jujur. Itu dua ikhtiar. Nah, kemudian ternyata yang kita dapatkan apa hasilnya? Misalnya hasilnya 95. Itu besar atau tidak? Lumayan. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan soal-soal dengan jujur, tidak mencontek. Ternyata qadarullah nilai kita misalnya 65. Apakah kita harus bersyukur juga atau tidak? Iya. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin.
Ya. Segala kondisi kita harus harus memberikan pujian kepada Allah. Tidak boleh apa? Tidak boleh kufur nikmat bisa. Intinya tidak boleh mencela segala sesuatu yang membuat kita tidak senang. Karena itu semuanya sudah menjadi garis takdir yang Allah sudah tentukan untuk kita. Ya. Ini faedah yang kedua. Sudah? Ini Ustaz hapus yang ke-1 ya. Yang ke-1 Ustaz hapus. Ustaz ganti yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Jadi ada 4 faedah. Yang ketiga, ini bisa baca? Siapa namanya? Hah? Zaid. Ya, Zaid ya. Zaid baca nih yang ketiga, yang ini ya. Mana tadi pulpen Ustaz? Nih ya. Kelihatan ya? Nih. Ketiga pendahuluan sifat Allah. Ya. Pendahuluan sifat Allah, uluhiyah daripada rububiyah. Cukup, sampai situ dulu. Saya tulis dulu ya. Jadi yang ketiga ya, di dalam surat ayat yang pertama ini ya. Oke, ini hitam. Jadi ada ya, uluhiyah ya, sifat uluhiyah itu didahulukan ya dari sifat rububiyah. Nah, ini ya. Sifat uluhiyah didahulukan dari sifat rububiyah. Ya. Masya Allah. Syukran. Ya. Lanjut, Zaid. Yang demikian baik karena Allah adalah ya. Adalah isim alam atau nama dari khusus baginya. Iya. Dan diikuti semua nama atau yang dikatakan para rasul. Iya. Terus kepada mereka hanya mengingkari sifat uluhiyah Allah saja. Iya. Nah, ini ya. Di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sifat uluhiyahnya daripada sifat rububiyahnya. Dari mana? Perhatikan ya, jadi sifat uluhiyah ditunjukkan dari nama Allah yang ini. Allah itu adalah nama Allah yang utama dan hanya khusus bagi Allah saja. Tidak boleh ya makhluk lain dinamakan dengan nama tersebut. Ya tidak? Iya. Ini sifat uluhiyah. Al-ilah yaitu yang disembah. Kemudian Rabb, ini rububiyah. Jadi di dalam ayat ini didahulukan sifat uluhiyah daripada rububiyah. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya ya, uluhiyah itu lebih penting daripada rububiyah. Karena pada saat diturunkannya surat Al-Fatihah kepada siapa? Kepada kaum Quraisy ya. Mereka meyakini sifat rububiyah Allah. Ya, kaum Quraisy itu yang kafir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat mereka sebagai orang kafir. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Mereka meyakini bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang merajai, yang menguasai segala sesuatu. Ya, dan juga sifat-sifat rububiyah yang lain. Tetapi mereka tidak mau mengakui bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu mereka masih menyembah berhala di Mekah. Tidak mau tuh dihancurin berhalanya.
Ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, disebut gila. Disebut orang gila. Ya, ini sebagai bantahan untuk mereka. Bahwasanya uluhiyah itu lebih utama. Dan itu adalah akidah yang paling penting untuk kita yakini, ya, untuk kita meyakini. Ya, ini adalah faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, ini sudah ya. Yang kedua sudah ya. Terakhir ya. Yang keempat, ya lanjut Zaid, lanjut. Yang keempat, Yang terakhir, keempat, meluasnya rububiyah Allah Ta'ala untuk rububiyah Allah semua Ta'ala. alam. Iya. Hal itu karena firman Allah Ta'ala Al-alamin. alam semesta. Iya. Jadi meluasnya yang terakhir adalah meluasnya sifat rububiyah. Ya, meluasnya sifat rububiyah. Ya. Sifat rububiyah ini, Rabb al-alamin, ya, penguasa, pemelihara, pencipta al-alamin, seluruh alam semesta. Apa kemarin makna dari al-alam? Ya. Alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Itu namanya disebut dengan alam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya tadi, yang menguasai, yang menciptakan dan yang memelihara. Ya, ada 3. Nah, ini meluas untuk seluruh alam. Ya, manusia termasuk alam, malaikat termasuk alam juga. Ya. Matahari, bumi, seluruh planet, bintang-bintang itu alam juga. Yang kita sebut dengan alam semesta itu termasuk. Ya. Itu termasuk. Nah, jadi meluas. Kemudian untuk jin apakah termasuk? Iya. Allah sudah menciptakan mereka. Ya, oleh karenanya sifat rububiyah Allah ini meluas. Ya. Sifat rububiyah Allah luas. Ditunjukkan dengan ya, al-alamin. Ya, pemelihara alam semesta. Jadi meskipun memang ya makhluk yang kita sudah tahu mereka itu pasti akan menggoda kita untuk masuk ke dalam neraka. Apa itu? Makhluk apa itu? Iblis atau jin atau syaitan. Mereka termasuk ciptaan Allah bukan? Iya. Jadi mereka termasuk dalam al-alamin yang dipelihara oleh Allah. Meskipun mereka kufur, tapi mereka tetap bisa hidup bersama dengan kita meskipun berbeda alam. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Itu jin. Jadi ini yang keempat ya, meluasnya sifat rububiyah Allah Ta'ala. Ya, jadi total ada 4. Ya, tadi yang pertama ya, bahwasanya kita harus menetapkan bahwasanya segala pujian itu hanya untuk Allah saja. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya ya pujian yang kita berikan kepada Allah itu kita harus yakini itu hanya milik Allah saja pujian tersebut. Kemudian yang ketiga, sifat uluhiyah didahulukan daripada sifat rububiyah. Yang keempat, terakhir ya, meskipun sifat rububiyah ini menjadi yang kedua ya, tetapi tetap ya sifat rububiyah Allah itu meluas. Ya, meluas. Baik, itu ya faedah dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian ini sudah ditulis? Sudah ditulis ya? Ya, sekarang jam berapa? Mati ya? Ya, 19.37. Belum. Masih lama. Masih ada sekitar 15 atau 10. Iya, kita lanjut ya. Kemudian, ya ini Ustaz pinjam lagi. Nah, sekarang Ustaz yang baca sendiri ya, biar kita bisa lebih cepat. Perhatikan ke depan. Kita masuk ke ayat berikutnya.
Apa setelah alhamdulillahirabbil alamin? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim ini kita sudah bahas ketika kita membahas basmalah. Apa maknanya? Ar-Rahman yang Maha Pengasih kalau dari segi bahasa. Kalau Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, ini di dalam ayat ini Syekh Utsaimin menambahkan penjelasan. Dengarkan. Ya, qaulihi ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ya, sifatu lil lafzi al-jalalah. Yaitu sifat untuk lafzul jalalah Allah. Sebagaimana Ar-Rahim juga sama, sifatun ukhra. War-Rahman huwa dzur rahmati al-wasi'ah. Ar-Rahman adalah pemilik kasih sayang yang luas untuk siapa? Untuk semua makhluk. Beriman maupun yang kafir. Manusia maupun jin. Ya, meskipun seperti itu jin tetap dikasih makan sama Allah, ya enggak? Tetap mendapatkan rezeki. Saya tetap mendapatkan rezeki mereka. Meskipun mereka kufur. Sebagaimana manusia juga ada yang kufur, ada yang beriman. Yang kufur Allah kasih makan enggak? Kasih. Ini namanya termasuk ke dalam kasih sayang Allah yang luas, yaitu Ar-Rahman. Ya, rahmat al-wasi'ah. Kemudian Ar-Rahim, yaitu berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Walau annahu ji'a birrahman wahdah. Nah, ini perhatikan. Tambahan penjelasannya. Jadi ada kaidah, kalian bisa dicatat ya. Idza ya. Idza ijtama'a iftaraqa. Ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini perhatikan ya. Ini sangat penting untuk diketahui. Nah, perhatikan. Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila bergabung di dalam satu ayat, maknanya beda. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila bergabung dalam satu ayat, maknanya beda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim tergabung dalam satu ayat. Maknanya Ar-Rahman menjadi sifat Allah yang luas. Kalau Ar-Rahim perbuatan Allah. Ya, perbuatan kasih sayang Allah. Nah, idza ijtama'a jadi berbeda. Kalau dalam satu ayat maknanya berbeda. Tapi kalau wa idza iftaraqa, kalau terpisah ijtama'a, maka maknanya sama. Paham? Paham? Ya. Jadi kalau di dalam ayat ini maupun di basmalah itu menyatu dalam satu ayat. Maknanya menjadi berbeda. Tapi kalau dia terpisah di ayat yang lain, maka Ar-Rahman itu ada sama dengan ya. Kalau dia idza iftaraqa ijtama'a, maka Ar-Rahman itu bisa kita sebut maknanya sebagai Ar-Rahim juga. Begitu juga sebaliknya. Ar-Rahim bisa kita maknai dengan Ar-Rahman. Contoh di dalam surat yang lain, surat Al-Hasyr. Ya huwa Ar-Rahmanur Rahim. Itu satu ayat juga? Iya. Berarti dia maknanya berbeda. Ada di ayat yang lain Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat apa? Al-'arsy istawa. Surat Thaha. Itu cuma Ar-Rahman saja. Iya enggak? Ada Ar-Rahimnya enggak di ayat tersebut? Tidak ada. Tidak ada Ar-Rahimnya. Nah, kalau tidak ada Ar-Rahim di dalam ayat tersebut, berarti Ar-Rahman di sini bisa berarti Ar-Rahim, yaitu perbuatan Allah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
bahwasanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, alhamdulillah sudah menyala. Kaget. Ya. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau di dalam ayat ini Ar-Rahman bisa kita maknanya dengan Ar-Rahim. Paham tuh? Nah, ini. Oke ya. Ini ayat yang kedua. Ya, Ustaz tidak tulis lagi karena sudah pernah kita bahas ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Ya. Ya. Ya, apa ayat yang ketiga setelah Ar-Rahmanir Rahim? Apa? Maliki Yaumiddin. Ya, ayat yang ketiga. Ya, Maliki habis ya? Oh, belum. Maliki Yaumiddin. Ya, tafsir globalnya ya adalah yang menguasai hari pembalasan, ya. Yang menguasai hari pembalasan. Apa tafsir globalnya? Abdul Razak? Maliki Yaumiddin apa tafsir globalnya? Yang menguasai hari pembalasan, ya. Betul. Ja'far. Ini perhatikan depan. Ya, jadi ini ada 3 kata ya. Maliki kata yang pertama artinya ini yang menguasai atau penguasa. Yaumi ini kata yang kedua hari ya. Kemudian ad-dini. Ya, pembalasan. Sebenarnya ya. Perhatikan, ayo. Kenapa ini? Ayo, perhatikan ke depan. Jadi ada 3 kata saja ya. Untuk di ayat yang ketiga ini hanya ada 3 kata. Maliki artinya penguasa atau yang menguasai. Kemudian yaumi artinya adalah hari. Kemudian pembalasan adalah arti dari ad-din. Ya, sekarang Malik. Ya, di sini Syekh Utsaimin menerangkan, kita dengarkan ya. Qauluhu ta'ala maliki yaumiddin sifatulillah, yaitu sifat bagi Allah. Wa yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Jadi yaumiddin itu artinya sebenarnya adalah hari kiamat. Ya, yaumiddin ini ya, itu hari kiamat. Ya. Yaumiddin adalah yaumul qiyamah. Tapi maknanya adalah al-jaza. Huna bima'na al-jaza. Makanya kalau kita tafsirkan ya, lebih tepat adalah ini. Yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan kapan? Ketika hari kiamat. Paham ya? Seperti itu maksudnya ya. Huwa yaumul qiyamah ad-din huna bima'na al-jaza. Yaitu adalah hari pembalasan. Ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala maliki lizalika al-yaum. Ya, pada hari tersebut ya yujza fil ikhtila. Ya, seperti itu. Fala maliki ghairuhu fi zalikal yaum. Maka tidak ada yang menguasai hari tersebut kecuali siapa? Kecuali Allah saja. Ya, di dalam satu hadis qudsi, kalau saya tidak salah ingat ya, ketika hari tersebut ya, atau ketika hari di mana bumi sudah dihancurkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di mana para raja dunia?
Anal Malik, akulah yang menguasai hari ini. Ya. Jadi tidak ada penguasa selain Allah pada saat itu, pada hari itu. Ya. Makanya pada saat itu meskipun dia menjadi raja ya di dunia selama dia hidup, ketika hari kiamat dia menjadi apa? Menjadi makhluk biasa. Siapa yang merajai hari tersebut? Allah saja. Ya, Maliki Yaumiddin. Ya. Maka tidak ada raja atau yang menguasai hari tersebut kecuali Allah saja. Ya, hari pembalasan, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Seperti itu ya. Nah, ad-din ini, ad-din, kalian perhatikan kata yang ketiga. Sekarang saya tanya. Di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau din di sini artinya apa? Salah. Jadi ad-din ini dia bisa memiliki dua makna tergantung konteks ayat. Kalau di ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ini artinya agama. Artinya apa? Agama. Makanya kalau kita baca surat Al-Bayyinah tanpa membaca tafsir, bisa-bisa kita membaca surat ini kita juga mengartikan ad-din di sini adalah agama. Jadi artinya apa? Ya menguasai hari agama. Salah nggak? Salah, fatal. Tidak boleh seperti itu, ya. Makanya kita harus belajar apa? Tafsir. Ya mukhlishina lahuddin, sama seperti din di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Apa arti din di sini? Agama, bukan hari kiamat. Paham? Paham ya. Jadi ad-din itu bisa bermakna dua. Apa makna duanya? Yang pertama, hari kiamat atau hari pembalasan. Yang kedua, artinya adalah agama. Ya, ad-dinil Islam. Ma dinukum, apa agamamu? Ad-dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ya. Ini pembahasan awal karena Maliki Yaumiddin ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin juga lumayan banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya. Kumpulan hadiahnya nggak ada, Abu Lintang? Belum ada. Ada nggak nih uang kecil? Oh ada nih. Ini saya tutup ya. Ya, pertanyaan pertama buat akhwat. Karena akhwat kemarin nggak hadir ya. Ya, di dalam Al-Quran sebutkan berapa makna ad-din. Ada berapa makna ad-din? Ya. Kiamat, yang kedua agama. Iya, betul. Jadi ada dua makna ad-din. Yang pertama, hari pembalasan atau hari kiamat. Yang kedua, agama. Ya, Kafka apa saja? Kalau ad-din di dalam Al-Quran bisa jadi dua makna. Yang pertama, hari kiamat atau hari pembalasan. Yang kedua, agama. Yang Ikhwan, pertanyaan. Pertanyaan, apakah jin termasuk alam? Ya, itu yang dapat hadiah. Oke ya, cukup ya. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang azan? Apa? Langsung aja Ustaz nilai. Kan cuma sedikit.